Teman-teman semuanya, kita akan menyaksikan diskusi antara Bang RK melawan seorang ibu-ibu yang kelihatannya sok tahu, sok memahami karena dia mengklaim bahwa Taurat, Zabur, Injil itu milik Islam. Bagaimana selengkapnya teman-teman? Mari kita saksikan. Bagus. Apakah Anda Pertanyaan bisa bagus. menjawabnya? Bisa lah, masa orang Kristen nggak bisa jawab? Nanti Karena saya balik itu tanya kitab ya. kami ya, yang kalian ambil tidak apa-apa. Kitab yang mana? Alkitab Zabur, Torah, dan Injil untuk Nabi Isa. Zabur? Itu Emang ibu diturunkan pernah baca oleh- Zabur? Jadi kalian kemanakan setelah kalian campur Emang- dengan perjanjian baru? Begitu. Injil itu kalian, kitabnya siapa, Bu? Injil itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Di sekarang tengah- Isanya ibu itu ada di abad pertama atau abad ke-7, Bu? Nabi Isa ada di abad ke-3 setelah Musa. Iya. Nabi Isa ada di abad ke-3 setelah Musa. Ibu Yes. ini ngaco, Bu. Saya bilang ibu ngaco. Kenapa saya bilang ibu ngaco? Ibu bilang Nabi Isa ada di abad ke-3, Bu. Jangan sampai ibu berpikiran bahwa Nabi Isa itu ada di abad ke-7 juga, Bu. Apakah demikian, Bu? Nabi Muhammad ada di abad ke-7, Bang. Saya Nabi tanya Isa ada saja, di abad jangan keberapa, dialihkan Bu? dulu. Di mana Iya, Injil yang saya asli bisa itu? jawab, Coba. Bu. Ya, di mana Ada di saja? abad keberapa, Bu? Diperluas. Di mana kitab Injilnya? Saya tanya lokasi saja. Ibu ya, saya tunjukkan manuskripnya ya. Iya. Ya. Ibu bisa cek di grup di websitenya ya. Sini. Iya. Oke, Sinaiticus. Ya, ini saya tunjukkan datanya. Ini buat pembelajaran untuk orang Kristen juga ya. Nah, nih, Ibu perhatikan ini website, Bu. Ini websitenya tentang kodeks-kodeks, ya, manuskrip-manuskrip, ya, salah satu manuskrip, ya, website, namanya Kodeks Sinaiticus, Bu. Ya, Kodeks Sinaiticus dan kodeks-kodeks lain, 80% tidak ada perbedaan, Bu. Nah, Ibu bisa cek ini, kodeks misalkan imamat, kita klik nih, bakal keluar, Bu, di sini. Ya, Ibu bisa cek, nah ini kodeksnya, Bu. Ini data. Ini kodeks kitab Taurat, Bu. Kitab imamat. Ini kodeksnya, Bu. Saya bisa cek lagi kodeks apa, Bu? Kitab ini. Ini ada kitab Zabur. Kitab Tobit. Yudit. Banyak nih, Bu. Contohnya kitab apa lagi, Bu? Kita buka. Mazmur, Zabur kan? Iya. Nah, ini Terus Zabur saya ya. bertanya, Jangan potong dulu, Bu. Saya nggak butuh Ibu menjelaskan. Saya lagi menjelaskan tentang iman saya. Nah, ini kitab Zabur, Bu. Kodeksnya, Bu. Ya, manuskripnya, Bu. Semuanya lengkap di sini. Bahkan, nih, ada Tobit, Yudit, ini kitab Deuterokanonika. Ya. Kitab dalam konsili Kartogo dan konsili Hippo, itu ada kitab Deuterokanonika yang disahkan. Dan ini datanya berdasarkan kodeks-kodeks yang lengkap ada di sini. Misalkan kita buka 1 Makabe. Ini kitab Deuterokanonika. Nah, ada nih, Bu. Kelihatan di sini, Bu, kodeks-kodeksnya, Bu. Lengkap. Ya. Semuanya ada di situ. Jadi Ibu jangan menyangka bahwa Injil itu, menurut Ibu, Injil itu apa, Bu? Injil berita gembira. Berita gembira. Apa isi dari berita gembiranya? Itulah ada petunjuk untuk manusia. Gitu. Saya minta apa isi dari petunjuk itu? Justru itu yang saya kesulitan karena kitab Nah, Injil asli sudah ini, Bu, dengar baik-baik, Bu. Perjanjian baru itu loh, Bang. Ibu dengar baik-baik. Taurat pun Apa sudah isi menjadi dari sekali. Hanya 10 Ibu lihat kan ini, ya, Bu. Bang? Kenapa dirubah itu menjadi kitab Lihat ini Alkitab baik-baik, Bu. kalian? Apa isi dari Injil, Bu? Bibel kalian. Isi dari Injil dan puncak dari Injil adalah firman yang telah menjadi manusia, Bu. Ini itu menurut firman yang versi menjadi kalian. manusia. Menurut Bukan versi kalian. Ini berdasarkan data Hebrew modern, Bu. Ya, saya Nah, melihat dalam sebuah itu Hebrew, versi Bu, ya. kalian lah. Bukan versi. Jadi kalau versi kalian, versi menurut itu Islam apa? Isa Al-Masih. Jadi menurut Al-Masih versi menurut dalam Islam bahasa itu apa? Ibrani. Ya, jadi versi Bagaimana? menurut Islam itu apa?
versi Versi apa, menurut Dek? Islam itu berapa? Apa? Tentang Versinya Injil. siapa? Versi tentang Injil itu wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa, yang diturunkan di tengah-tengah Nasrani, agama Nasrani, untuk menyadarkan mereka bahwa menurut surat An-Nisa ayat 111, Isa mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Begitu sejak lahir itu. Oke, Gitu. dengar baik-baik Bu ya. Iya, begitu. Dengar Ya. baik-baik. Ibu perhatikan baik-baik ya. Sebelum Tapi saya berbeda bertanya dengan iman Ibu, Kristen. sabar Bu, sabar. Saya memahami kok Bu. Ya, Ya, saya memahami kok Bu. iya. Ya, Ya, terima kasih. nih Bu ya. Ini surah Yasin ayat 14, Bu. Kami ini siapa, Bu? Ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan. Kami ini siapa, Bu? Surat Yasin ayat 14. Ya, silakan. Apa itu? Surat. Ketika kami mengutus Yasin. kepada mereka 2 orang utusan. Ini kita bicara tentang Isa ya. Iya, surat Yasin. Ya. Ya, Yasin ayat 14. Biarin Oh, teman. tentang Isa. Sebentar ya. Kan ya. Saya dekatin kameranya ya. Oke. Ya, oke. Bentar. Kita bicara tentang Injil nih, Bu. Bentar. Sabar. Jangan baper-baper, Bu ya. Jangan baper-baper, jangan nangis-nangis kayak kemarin ya, Bu Ini ya. Enggak, kemarin Surah yang enggak. surah yang 36, Bu. Surah ke-36, Bu. Hanya mencegah bahwa itu kan Ya, firman surah ke-36, Bu. Itu firman Allah surah tentang setan ke-36. berkata. Jadi bukan firman Ya, setan surah gitu loh. buka dulu surah 36, Bu. Surah 36, Bu. Iya. Ayat 14 ya, Bang. Ayat 14. Oh, iya. Gak apa-apa. Ya. Kita Ketika sabar ya. kami kirim kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan apa ini namanya? Keduanya, begitu. Kemudian Ya, kami kami itu siapa, Bu? perkuat dengan yang ketiga. Ketiganya berkata, kami dikirim kepadamu sebagai rasul-rasul Allah. Sebentar. Kan ini bergandengan dengan ayat yang lain, Dek. Ini Ya, kan. yang saya Coba tanya kita- kami di situ siapa? Coba. Kami di situ saya siapa? kan Huruf harus besar membaca dulu. yang lainnya ya. Ini Silakan, misal silakan. buatlah perumpamaan bagi kaummu ya, kisah pendudukan suatu negeri, dan pada utusan datang kepada mereka. Bentar. Ini kan jawab, kami tak lain hanyalah manusia seperti kami. Nggih. Terus Allah yang Maha Pemurah tidak akan menurunkan wahyu sedikit pun. Ya betul, ini Allah tidak menurunkan kepada manusia-manusia biasa ini, pendusta begitu. Ya, yang saya tanya Manusia-manusia kami biasa. itu siapa, Bu? Orang manusia biasa begitu. Kalau manusia biasa, kenapa dia huruf besar, Bu? Oh, maksudnya kami itu Allah mengatakan saya. Allah, berarti kepada kami dirinya ini adalah sendiri, Allah. itu kami. Jadi Ya, Allah jadi kami ini adalah Allah, dirinya. betul? Betul. Oke, sekarang Allah mengutus 2 orang ini siapa, Bu? Oh, sebentar. Saya ambil ini ya, lampu lain sebentar. Ya. Jangan baper-baper ya, Bu ya. Kalau ada nada saya tinggi, memang nada saya kayak gitu, Bu ya. Gak ada maksud untuk memarahi Ibu, enggak ya. Maaf, Bu ya. Jadi
Jadi saya sudah Ibu sambil cari ya, teman-teman ya. Ibu sambil cari siapa yang diutus oleh Allah itu. Teman-teman bisa cek nih. Ini website resmi dari Codex Sinaiticus ya. Ya, jadi di sini lengkap nih teman-teman. Kitab-kitab ya, ada 1 Yohanes, 1 Korintus semuanya. Ya, lengkap nih, teman-teman bisa cek di sini. Ya. Ini salah satu dasar juga dalam sebuah konsili Hippo dan konsili Kartago. Ya, disahkanlah kitab-kitab ini. Bahkan ini kitab 1 Makabe, 2 Makabe, 4 Makabe, Judit. Ya, ini termasuk ada ya teman-teman ya, termasuk teman-teman bisa cek langsung di situ. Kalau klik langsung Bang. ada nih. Maaf Bang. Keluar. Maaf Bang. Keluar. Halo. Ya, silakan. Adik RK. Ya. Maaf, Anda sudah salah mengartikan ayat ini ya Bang. Nah, Saya tidak ini mengartikan, penting, Bang. saya tidak punya hak untuk menyimpulkan imannya Ibu. Bahkan saya bertanya, kami itu siapa, yang diutus itu siapa? Baik. Yang saya begitu. tanya, saya tidak mau menyimpulkan iman Ibu. Saya tanya, Ya. kami ini kan Ibu bilang Allah. Ya kan? Ya. Nah, Allah mengutus dua orang ini siapa, Bu? Itu Rasul. Siapa yang mengutus dan siapa yang diutus? Itu pertanyaan Yang saya. mengutus adalah Allah, yang diutus Duanya adalah siapa? Rasul. Dan yang Rasul siapa? keduanya itu Rasul. Iya, Rasul. Yang ketiga Rasul. Siapa? Tapi yang berkata itu penduduk. Karena mereka Iya, tidak Rasul mau siapa namanya? agama yang baru Islam disebarkan. Jadi penduduk Yang saya tanya Rasul siapa, Bu? mereka, kalian adalah pendusta belaka. Yang saya tanya Karena Rasul mereka siapa, Ibu? masih dalam pagan, tidak mau Ibu, saya tanya itu Rasul siapa, Bu? ini utusan, pokoknya Rasul ini utusan. Nah, itu tafsir yang Utusan Ibu pakai tafsir Allah. siapa? Yang Ibu pakai tafsir siapa? Tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, Tahlili? Ini saya hanya membaca bahwa di sini adalah membaca firman Allah bahwa Rasul. ini Iya, Rasul. Ibu membaca itu, Ibu juga membutuhkan tafsir. Ibu tentunya tidak, membutuhkan saya alim langsung- ulama lainnya. Contohnya Saya Ibnu langsung Katsir, mengartikannya. ringkas Dan yang Kemenak. dan yang mengatakan kalian pendusta adalah penduduk, Bang. Dek, Iya, penduduk yang ini, saya tanya kalian Rasul yang pendusta. diutus oleh Allah itu siapa, Bu? Banyak, ada 25 Rasul. Di situ hanya bilang 2, Bu. Dan kalau kita lanjut ada bilang 3, Bu. Nih. Ya, Ini siapapun 2 itu orang Rasulnya. dan kemudian tidak ada masalah, utusan ya, Bang. ketiga, Bu. Nih, ada utusan ketiga, Bu. Ketiga ini siapa, Iya, Bu? ditolak lagi oleh Jadi ada penduduk ya, 3 Bang. Rasul yang diutus oleh Allah. Siapa, Bu? Iya, dan itu dicegah semuanya oleh penduduk otomatis karena berlawanan. Yang saya tanya dengan 3 Rasul keyakinan itu mereka. namanya siapa, Bu? Kalau tahu Iya. bilang tahu, kalau tidak bilang tidak, Bu. Itu aja, Bu. Sebentar. Kalau bilang saya tanya dulu Bang RK, ustadz saya atau ulama saya tanya dulu. Intinya Rasul itu mengemban Saya amanah. hanya minta kejujuran dari Ibu. Saya anak muda, saya pun bisa jujur, Bu. Ibu, saya belum tahu. Tetapi kalau Ibu tidak tahu, Ibu harus jujur. Berikan teladan kepada saya, anak muda. Saya tanya dulu ustadz saya akan lebih respect dengan seperti itu, Ibu. Saya menghargai Ibu sebagai ini orang tua, Rasul tetapi masih ini bersifat ranah diskusi. umum, ya. Kita harus saling Iya. jujur satu sama lain, Bu. Ya, ini global, ya. Ini adalah firman Allah secara global membahas Iya, tafsir Bang. yang- Jadi jangan tafsir ditawar, siapa? jangan ditawar ya. Jadi itu Saya mempersulit tidak diri. tawar, tetapi saya minta Ibu menggunakan tafsir siapa. Itu yang saya Ya, ini tanyakan. Rasul ini. Rasul Bebas siapa ini yang karena menafsirkan itu, Bu? utusan. Saya baru Utusan lihat ini- Rasul menafsirkan. Biasanya saya melihat alim ulama siapa yang menafsirkan. Contohnya Ibnu Katsir, Bukan Rasul Tahlili. menafsirkan. Ini intinya kami ini Allah, ini mengutus Rasul. Tadinya 2 tetap tidak dipercaya masyarakat. Iya, nama Rasulnya siapa, Bu? Kemudian masyarakat ada banyak mengikut, akhirnya banyak ikut Yang setelah saya tanyakan memberi nama penerangan Rasulnya siapa, Bu? mengatasi Karena kebodohan yang saya mereka. tanya ini, Bu. Rasul yang saya tanya Rasul ini namanya siapa? Nah ini para Ada 3 utusan itu Rasul. berkata, Rasul yang pertama, Rasul yang menjadi kedua, sumber dan Rasul bencana yang justru ketiga. karena Nama dari kamu Rasul ini menolak siapa? Ini yang saya pernyataan tanyakan, gitu. Masya Allah, Bu. Gak ada yang lain, Bu. Saya cuma nanya itu. Ya, Kalau Ibu tahu, bilang tahu. Kalau tidak, selesai, Bu. Saya nggak mau perpanjang, saya menghormati Ibu. Oke, saya tahu bahwa ini adalah ke-25 Rasul itu diantaranya.
Dan ini Ibu, hanya Allah yang tahu ya. tafsir siapa Dan yang ini Ibu global. pakai? Dan ini global, Iya. kami tidak mempersulit Contohnya diri kami gini Bu, sendiri. ya. Kami Ibu memahami. perhatikan baik-baik. Ya. Ibu perhatikan baik-baik ya. Saya menghormati Ibu ya. Contohnya ini ada Ibnu Katsir. Nah, ini ada tafsir bukan cuma Ibnu Katsir, ada ringkas Kemenak, ada Kemenak ini Ibu tahu nggak? Ringkas Kemenak ini ulama dipakai oleh hampir negara-negara di Asia, Singapura, Malaysia, semuanya pakai tafsir ringkas Kemenak ini. Bahkan ada yang pakai tahlili dan lain-lain itu dipakai, Bu. Nah, ada jalan lain, ada Al-Azhar, ada Al-Munir, ada Al-Jazir. Ini saya lengkap di sini, Bu. Nah, sekarang saya pakai Ibnu Katsir, Bu, di sini. Nah, Ibnu Katsir bilang, utusan-utusan itu namanya siapa? Ya, Terus di situ utusan ada sini. tidak? Nih. Ada, Bu. Ada, Bu. Tenang, Bu. Nah, saya buka nih. Utusan ini mereka pergi ke Antioquia, Bu. Nih. Ibnu Katsir bilang mereka pergi ke Antioquia, Bu. Ya. Ini Antiochias. Ya. Nah, usul nih, saya buka ya pelan-pelan ya. Iya. Ya bebas itu Bang, nama daerah, bebas. Nah, ini Bu, Tafsir itu lihat kan ini, hanya Pak. pemikiran Ibu lihat ini, manusia, Bu. hanya karya Ini, manusia Bu. Bang. Yang Tafsir. diutus itu ini, Bu. Ini, Bu, yang diutus ini, Bu. Syamun, rasul yang pertama itu namanya Syamun, Yuhana, dan rasul yang ketiga itu namanya Paulus, Bu. Yang Oh, itu diutus versi oleh kalian. bukan versi saya, Bu. Ini versi Ibnu Katsir, Bu. Ini Ibnu Katsir yang ngomong. Tafsir Ibnu Katsir itu adalah mentafsirkan Al-Quran biasanya. Ibnul Qayyum juga. Tak mungkin Ibu perhatikan ada- lagi, Bu. tidak Ini bisa, Sirah Nabawiyah, tidak Bu. bisa. Ibu perhatikan, ini Itu Sirah Rasul Nabawiyah. kalian. Mana pernah kami mempunyai Rasul Paulus berbahasa Romawi, ya kan Bang? Lantas Tak siapa? ada lah. Lantas siapa yang mengutus ini, Bu? Yang Kami mengutus mengutus itu siapa, Bu? Allah. Itu adanya Adam, Nah, Allah Idris, Nuh, mengutus Soleh, Ishak, Ayub, rasul ini Ibrahim siapa, Bu? gitu. Iya, utusan yang diutus ini siapa, Bu? Namanya siapa? Itu sebelum Muhammad. Masih ini kan ada 3 rasul Iya, sebelum namanya siapa, Ibu? Kalau tahu bilang tahu, kalau tidak Ini- bilang ini tidak. adalah Ibu global pakai firman tafsir Allah. siapa, Bu? Iya, tafsir Ini siapa yang Ibu global. pakai? Coba yang lain coba kalau ada rasul yang lain. Yang saya coba. tanyakan, Ibu pakai tafsir siapa di situ? Misalnya tafsir Jalalain, coba itu siapa Bang? Tafsir Jalalain gitu misal. Saya malah tidak pernah memakai tafsir. Saya langsung mengartikannya dan percaya firman Allah ini sebagai Emang Ibu ulama? Ibu seorang pernyataan ulama? global. Memangnya Ibu seorang ulama? Loh, kenapa repot-repot percaya kepada firman Allah ini dan membacanya pun? Oke, saya memperoleh buktikan kalau pahala. Ibu bisa tafsir ya. Saya bisa buktikan kalau Ibu pakai tafsir Saya atau tidak enggak ya. menafsir, Kita buktikan. Bang. Kan yang menafsir para ulama. Saya hanya membaca dan mempercayai. Makanya itu, saya Bang. tanya, kalau yang menafsirkan para ulama, ketika Ibu menjelaskan tadi, tafsir ulama siapa yang Ibu pakai? Ibu Iya, jangan standar ganda dengan saya dalam diskusi, Bu. Iya, terserah. Tapi kan yang penting saya adalah La versi hawla wa la quwata illa billah, nabinya umat Islam. astagfirullahaladzim, Bu. Masa Allah mengutus Paulus, Bang? Allah mengutus Paulus. Masuk akal Ya, saya kan nggak itu? ngomong Allah mengutus Paulus. Yang saya tanyakan, kami itu kan Ibu bilang Allah. Allah mengutus siapa rasul itu? Tiga utusan itu siapa? Lah iya, tapi jangan masukkan daftar nabi kalian Paulus ke Bukan dalam saya yang Al-Quran. ngomong, itu Ibnu Katsir yang ngomong, bukan saya yang ngomong, Bu. Ibnu Katsir yang Tafsir. ngomong. Itu hanya sebuah karya manusia. Bisa juga itu bebas. Iya, itu kan Ibnu Katsir yang menurut hasil ngomong. pikiran dia. Bukan saya yang ngomong, Ibnu Katsir yang Saya ngomong. juga mau belum cek keasliannya, cek keaslian Nah, tafsirnya, kalau Ibu bilang nanti apakah- saya cek dulu ya Bang RK, saya menghargai Ibu. Ya. Gitu, jangan di-mute Bang Ren. Mic-nya dibuka dulu, Bu. Mic-nya dibuka dulu, Bu. Mic-nya dibuka dulu, Bu. Ya. Ya. Nah, saya akan menghormati Ibu kalau Ibu bilang saya cek dulu, ya. Kemudian, Iya, betul, ya, oke. masalah kedua, Bu. Masalah kedua. Ketika Ibu mempertanyakan tentang keaslian dari kitab kami, saya tanya Ibu, Al-Qur'an punya berapa surah, Bu? 144 surat. 114 surah atau 144? 114 surat. 114 surah. Coba tunjukkan keaslian
dari manuskrip-manuskrip yang Ibu lihat. Ini di sebuah riset ya, Ibu ya. Di sebuah ini mengatakan ini Birmingham, manuskrip Birmingham ini, manuskrip Al-Qur'an Birmingham, itu hanya ada 2 lembar, Bu. Nih, yaitu kirab surah Toha dan surah Maryam, Bu. Ya. Oh iya. Surah Maryam dan surah Toha, Bu. Ya. Sekarang, Bu, 112 surah yang lain kemana, Bu? Dari Bani Usmani itu utuh sih, utuh 30 juz. Iya, satu yang saya mushaf tanya gitu, Bang. kayak Iya. tadi, Bu, saya bisa menjelaskan di mana RK datanya kamu tentang manuskrip itu. Saya tunjukkan nih, Itu Bu. tidak Nih, masalah, itu mungkin lembaran ini copot itu, kodeks Bang. yang bisa saya tunjukkan, Bu. Nih, dalam kitab. Nah, ada nih, langsung keluar nih, kodeks-kodeksnya keluar di sini, Bu. Nih, Iya. ini kodeks-kodeks bahasa asli. Ya, sekarang saya tanya Ibu, ya. Di manuskrip Birmingham itu cuma 2 lembar, surah Toha dan surah Maryam. Ada 114 surah. Itu 112 manuskrip surah yang lain itu kemana, Bu? itu sket ya, Bang? Sket konsep ya? Konsep Ya saya manuskrip. tanya, di mana bentuk manuskrip yang lain di mana, Bu? Di Bani Usmani, coba ke Saudi Arabia masih ada. Ya mana Utuh itu datanya, Bu? Datanya mana, Bu? Ada itu satu mushaf dari Jamban Iya, dan seperti yang saya tunjukkan tadi di mana, Bu? Ibu kemudian bisa ngomong kepada diturunkan saya di bukakan. seluruh dunia. Gitu. Saya akan bantu bukakan, Bu. Saya akan bantu bukakan, silakan Ibu tunjukkan kepada saya. Saya keluar dulu ya. Oke, saya keluar dulu. Ini si laptopnya rusak. Saya keluar dulu untuk mengambil screenshot ya, Bang ya. Oke. Silakan, Oke, silakan saya keluar keluar dulu, Bu. ke sini. Makasih, Bu ya. Ya. Kemarin dia nangis-nangis teman di sini. Memang mak-mak ini bukannya pergi masak untuk suaminya, anak-anaknya, atau cucu-cucunya, malah buka room untuk berdebat dengan Bang RK. Secara ilmu, mak-mak ini sangat-sangat rendah di bawah, walaupun dia adalah muslim ya. Dia orang muslim, tapi dari segi keilmuan, disiplin diskusi, sebetulnya dia tidak ada. Ya kan? Dia berbicara tentang kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Dia klaim bahwa itu milik mereka. Ini kan secara ilmu, teman-teman. Taurat, Zabur, dan Injil itu kan dipegang oleh orang Kristen ya, Alkitab saat ini ya. Kemudian kalau dia mau memisahkan itu, dia tidak percaya kepada Injil contohnya, berarti Taurat dan Zabur itu kan dipegang oleh orang-orang Yahudi saat ini. Sedangkan Islam baru muncul di abad 67. Kok bisa dia mengklaim bahwa itu kitab itu milik mereka? Ini kan kurang minum air putih sepertinya ibu ini. Atau kurang dibawa jalan-jalan ke mall oleh suaminya sehingga kebingungan seperti itu. Jadi klaim-klaim seperti ini yang sering dilakukan oleh teman-teman kita muslim. Mereka sering kali mengklaim, menganggap bahwa itu milik mereka. Setelah mengklaim, menganggap bahwa itu milik mereka, lalu mereka sebarkan informasi itu. Nah ini nih, pola ini yang terus mereka lakukan, teman-teman. Itu perlu kita ketahui. Mereka sering melakukan pola ini. Contohnya mereka mengklaim bahwa semua nabi itu milik mereka. Dan mereka mulai menyebarkan itu. Menyampaikan itu di semua media sosial supaya orang tuh mendengarkan itu dan orang terbiasa bahwa semua nabi-nabi itu adalah Islam, percaya kepada Allah SWT. Padahal berbeda, teman-teman. Musa tidak pernah mengenal Allah SWT, ya kan? Tidak pernah. Karena konsep Allah dalam bangsa Yahudi itu Elohim, Yahweh, bukan Allah SWT, nggak ada. Kemudian mereka mengklaim bahwa Injil itu diturunkan kepada Isa. Itu kan pemahaman keliru, teman-teman. Pemahaman keliru. Tidak ada Injil yang diturunkan kepada Isa. Sebab Isa itu adalah Injil itu sendiri. Kabar baik itu sendiri. Jadi mereka tidak paham. Secara bahasa pun mereka tidak paham, teman-teman.
Sehingga yang sangat-sangat membuat saya tertawa terbahak-bahak, ini mak-mak ini bukannya berargumentasi dengan baik, pada akhirnya kelihatan dia itu ngotot. Dia itu ngotot, seperti Bang RK sedang mengajar dia, dia menggunakan tafsiran apa? Dia mengatakan bahwa, ya saya menggunakan Al-Quran. Teman-teman, ada ayat-ayat yang dia tidak paham dan dia pasti membutuhkan tafsiran, begitu loh. Jadi mak-mak ini sebetulnya kurang kasih sayang mungkin ya. Saya tidak tahu ya. Tapi itulah penilaian sementara saya. Dia tidak mungkin bisa membantah Bang RK. Sebab dari segi keilmuan, Bang RK di atas dia. Dan cara penyampaian secara sistematis, Bang RK di atas dia. Jadi mak ini sebetulnya hanya mempertontonkan kebotolannya ya. Dia tidak tahu, hanya dia berusaha saja untuk menyampaikan pemahamannya yang sangat minim itu dan pada akhirnya kelihatan bodoh ya seperti itu teman-teman. Tapi ya tidak bisa disalahkan juga karena mereka itu dituntut untuk memiliki tindakan untuk menyadarkan kita. Nah, karena kita itu disebut kafir teman-teman. Jadi tindakan sekecil apapun yang mereka lakukan itu adalah pahala bagi mereka. Itu adalah pahala bagi mereka. Contohnya, mereka mengatakan bahwa Israel itu kafir, eh, halal darahnya. Itu bagian dari jihad mereka. Mereka memerangi kita. Dan ketika mereka mempersulit pembangunan gereja contohnya, itu pun bagian dari usaha mereka. Itu mereka mendapatkan pahala. Saya pernah mendengarkan penjelasan seperti itu. Jadi sekecil apapun perbuatan yang mereka lakukan, itu bagus. Itulah. Pokoknya konsep mereka itu sangat-sangat mengerikan teman-teman. Dan saya sekali lagi menceritakan bahwa saya pernah bertemu dengan seorang anak kecil, SD kelas 2. Dia mengatakan bahwa Israel itu kafir. Darahnya halal. Berulang kali dia mengatakan itu. Dan saya terdiam. Anak sekecil itu sudah ditanamkan satu pemahaman kebencian. Pemahaman kebencian teman-teman. Mereka tidak mengajari anak-anak untuk mengasihi. Sebaliknya adalah mengajari untuk membenci. Jadi apakah masuk akal kita mengatakan mau Islam itu membawa damai bagi dunia? Saya pikir perlu dipertanyakan statement itu. Perlu dipertanyakan. Karena sedikit-sedikit teriak darah halal. Sedikit-sedikit teriak kamu kafir itu halal darah. Sedikit-sedikit kamu itu layak dibunuh. Ini kan aneh teman-teman. Saya kasih contoh lagi. Sering kali saya bicara. Iggy Sujana yang menjadi panutan ya. Dia itu menjadi panutan ya. Dia itu pengacara. Seorang yang berpendidikan. Memiliki gelar prof. Tapi minta ampun dia punya bodohnya menurut saya. Di dalam perdebatan dia dengan dengan Pak MYM, bayangkan dengan mudahnya itu dia menunjukkan bahwa dia itu sebetulnya botol. Dari start pertama mereka berdebat, dia tidak mau diatur oleh moderator. Itu pertama. Kedua, di forum terbuka seperti itu dia mau bunuh Pak MYM karena berbeda pendapat. Ini kan aneh teman-teman. Satu kualitas rendahan yang berusaha untuk dipertontonkan Egy Sujana kepada publik. Biarkan publik yang menilai siapa sebetulnya yang mengutamakan atau mengedepankan kasih di sini. Saya pikir Pak Moses dan Pak MIM dalam debat waktu itu, mereka sangat-sangat baik menunjukkan karakter mereka sebagai murid Yesus Kristus. Murid Tuhan Yesus yang selalu mengedepankan kasih tersebut. Saya salut dengan mereka. Nah, untuk kita orang-orang Kristen, mari setiap kita menebarkan kasih itu
dimanapun kita berada dalam pekerjaan kita, apapun pekerjaanmu, sebisa mungkin kau menunjukkan bahwa kau adalah orang Kristen yang dasar hidupmu adalah kasih. Sebab kita terlebih dahulu dikasihi oleh Allah, maka kita harus mampu mengasihi orang lain. Mari kita tonjolkan itu. Jangan seperti mereka yang menonjolkan satu kebencian yang mendalam. Mereka akan mendekati kita dengan baik. Tetapi kalau kita tidak lagi mendengarkan penjelasan mereka, maka mereka akan menunjukkan identitas mereka sesungguhnya yang dipenuhi dengan kebencian. Memprovokasi, dan memprovokasi. Itulah tontonan yang sering kali kita lihat di media sosial. Pembubaran gereja, tindakan intimidasi, main hakim sendiri, sering kali terjadi di media sosial, khususnya di negara Indonesia. Ya, Islam selalu berbenturan dengan Kristen di media sosial yang kita lihat ya. Dan saya pikir itu beberapa kelompok yang radikal. Tidak semua muslim seperti itu. Saya setuju, tidak semua muslim seperti itu karena saya memiliki banyak teman-teman muslim. Dan saya sering makan minum di rumah mereka. Dan mereka punya paham sangat-sangat nasionalis. Berbeda dengan beberapa kelompok yang mengagung-agungkan kebencian. Memprovokasi ini, memprovokasi itu. Dan mereka sebetulnya tidak layak hidup di Indonesia. Baik teman-temanku semuanya, sekian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.